Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Kajian Kitab Bulughul Maram, hadis nomor 1264 dan 1265 tentang hadis pencuri dihukum mati. Kita baca dulu hadisnya. Kitab Subul Salam jilid 4 hadis nomor 13. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir semoga Allah meridainya, dia berkata, Ji'a bisarikin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, didatangkan seorang pencuri kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi bersabda, uqtuluhu, bunuhlah dia. Faqalu, kemudian mereka, itu para sahabat, berkata, innama saraqqa ya Rasulullah, sesungguhnya dia hanya mencuri, wahai Rasulullah. Qala, kata Nabi, iqta'uhu, potonglah dia, maksudnya potonglah tangannya. Fakuti'a, kemudian dipotong, tangannya dipotong. Sumaji biji abihi asaniyata, lalu dia didatangkan kedua kalinya, mencuri deui berarti sudah dipotong tangannya, masih mencuri lagi, nah didatangkan lagi. Pakola, kata Nabi yang kedua kali, uqtuluhu, bunuhlah dia, maksudnya hukum mati. Fadzakara mislahu, kemudian rawi menyebutkan yang misalnya, sumaji biji abihi asalisata, didatangkan yang ketiga kali, berarti mencuri sampai 3 kali. Fadzakara mislahu, Nabi pun menyebutkan yang semisalnya, perintah untuk dibunuh atau dihukum mati. Sumaji abihi arabiata kadzalik, didatangkan lagi keempat kali. Jadi ia dipotong, masih kena mencuri. Logis kan? Logis itu. Yang dipotong, kenapa? Tinggal suku hiji. Logis deh. Logis dari ciri hadis doib itu. Ciri hadis doib itu tidak masuk di akal. Kapan tadi teh? Pertama didatangkan, potong. Mencuri deui, potong kaki berarti kalau mencuri deui, potong tangan. Terus mencuri deui keempat kali, kunaon mencuri? Pan geus teu aya suku malah tinggal hiji telapak kaki. Kunaon mencuri? Ku ieu bae kitu teh. How? Saya itu. Pas dipotong 3 kali. Telapak tangan sudah tidak ada. Telapak kaki. Nah. Kumaha cara mencurinya kumaha? Hah? Di kieu we. Atuh ni dadah teuing maaf itu. Nah, keempat kali didatangkan, dipotong oge kaki, berarti beak tah. Telapak tangan tidak ada dua-duanya, telapak kaki tidak ada dua-duanya. Mau deui nu kalima kali, kumaha carana Cijo? Nah, ketika ceritanya dia mencuri yang kelima kali, lalu kata Nabi, uqtuluhu, bunuhlah dia, maksudnya hukum mati. Nah, dipotongnya beheungna, gitu 5 kali. Nah, akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Wastankarahu, dan hadis itu diingkari olehnya, maksudnya oleh Imam An-Nasa'i. Penjelasannya, ini adalah hadis munkar
Mus'ab bin Sabit itu laisa biqawiyin fil hadisi, tidak kuat dalam hadis. Nah gini ya, jadi hadis nomor 1264 di kitab Bulughul Maram itu dijelaskan sendiri oleh penulis, oleh Ibnu Hajar. Dijelaskan melalui kutipan pernyataan Imam An-Nasa'i yang mengingkari hadis ini. Artinya bahwa hadis tentang hukuman mati bagi pencuri yang kelima kali itu hadisnya dhaif, bahkan bisa dikatakan hadis munkar gitu. Nah ketika hadisnya seperti ini maka tidak bisa jadi dalil, sehingga ketika ada pencuri tidak bisa dihukum mati, tapi cukup dipotong tangan. Nah ini ada hadis terakhir, kita baca dulu bagaimana nanti telaahnya. Kita lihat dulu hadis nomor 1265-nya. Wa akhraja, dan dia mengeluarkan, maksudnya An-Nasa'i, min hadisil Haris bin Hatibin nahwahu, dari hadis Al-Haris bin Hatib sama seperti itu. Kemudian di sini ada wa dzakar Syafi'i, dan Imam Syafi'i menyebutkan annal qatla fil khamisati mansukhun, bahwa dibunuh atau dihukum mati pada yang kelima kali itu mansukh, telah dihapus. Nah ini kan kalau misalkan ada kalimat mansukh berarti sudah tidak berlaku gitu ta. Kalau disebut mansukh, istilahnya nasikh mansukh, yang sebelumnya berlaku menjadi tidak berlaku. Kalau kita ikuti cara berpikir dengan melihat hadis 1265 ya, berarti ada makna tersirat, yaitu bahwa hukuman mati pernah dilakukan kepada pencuri yang kedapatan mencuri sampai 5 kali. Hanya saja kemudian mansukh, dihapus, sudah tidak berlaku lagi. Nah, tetapi masalahnya hadis menghukum mati pencuri teh doi, dari segi sanad doi, dari segi matan juga doi. Kenapa dari segi matan doi? Tidak mungkin Nabi ketika didatangkan seorang pencuri tiba-tiba menyuruh untuk dibunuh. Sedangkan Nabi tahu hukuman bagi pencuri bukan dibunuh, adalah dipotong tangan. Ini tiba-tiba Nabi langsung menyuruh membunuh. Sedangkan kalau kita lihat hadis pertama bab pembunuhan, coba halaman sabarana, pertama bab pembunuhan gitu. Nah ini yang hadis pertama bab pembunuhan itu di halaman 539 atau halaman 540 ya. Coba lihat di halaman 540. Hanes nu eta bener eta mah penjelasan benci ieu.
kitab jinayat berarti halaman 521. Ya, di halaman 521 pada pembahasan kitabul jinayat, yaitu kumpulan hadis-hadis tentang hukuman bagi pelanggaran. Nah, di situ ada hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 1187, ada dari Ibnu Mas'ud yang berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal darah seorang laki-laki Muslim yang mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya aku ini Rasulullah, melainkan dengan 3 perkara. Jadi maksudnya tidak dihukum mati seorang Muslim kecuali karena 3 hal. Jadi kalau ada orang boleh dihukum mati, maka alasannya 3 hal. Pertama, muhson yang berzina, maksudnya seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina, nah ini dihukum mati. Yang kedua, jiwa dengan jiwa atau nyawa dibayar nyawa. Ketika ada orang membunuh, maka dia dibunuh atau dihukum mati. Yang ketiga, dan yang meninggalkan agamanya atau yang murtad, murtad dan memberontak, ya, murtad dan juga memberontak terhadap pemimpinnya. Jadi artinya kalau ada yang bisa dihukum mati, maka hanya karena 3 hal. Jadi kalaulah diberlakukan hukuman mati, maka hanya 3 hal. Pertama, bagi zina muhson yang menikah kemudian berzina. Yang kedua, yang membunuh, itu juga dihukum mati. Yang ketiga, yang murtad kemudian memberontak terhadap pemimpinnya, ini juga dihukum mati. Selain daripada 3 tersebut, tidak bisa dihukum mati. Nah, bagaimana dengan pencuri? Nah ini pencuri tidak bisa masuk kategori dihukum mati, karena bertentangan secara matang, secara isi hadis dengan hadis tadi yang di awal kitabul jinayat, itu nomor sabaran gitu ya. Hadis nomor 1187. Jadi secara sanad hadis nomor 1264 dan 1265 ini, terutama yang 1264 ya, secara sanad dhaif karena ada perawi yang dinilai dhaif dan diingkari, sebagaimana Ibnu Hajar mengatakan pernyataan Imam An-Nasai. Sebetulnya kalau di sini juga ada pernyataan lain, misalkan pernyataan Ibnu Abdul Bar yang mengatakan bahwa cerita yang disampaikan Abu Mus'ab dari Utsman, Umar dan bin Abdul Aziz, dari Utsman dan Umar bin Abdul Aziz, Allahu yaqulu, bahwa dia menghukum mati pencuri, la aslalahu, tidak ada sumbernya, gitu. Artinya bahwa yaitu hadis tentang menghukum mati pencuri itu dhaif. Dhaifnya cukup berat, bisa dikatakan berat. Apalagi Imam Nasai di sini mengatakan la a'lamu fi hadzal babi hadisan sahihan. Saya tidak mengetahui pada bab ini ada hadis yang sahih. Jadi tidak ada pembelaan terhadap hadis nomor 1264 ini. Tidak ada pembelaan dari segi sanad. Secara sanad ini sudah dhaif. Secara matang
Nah hadis ini juga bertentangan dengan tadi 1118 ya Pak. Ya tadi itu tidaklah dihukum mati melainkan 3 golongan ya 1187 ya. Nah itu hadis riwayat Bukhari Muslim, kalimatnya itu taksis. Iya, jadi kan la yahillu, tidak halal darah seorang muslim, maksudnya tidak boleh dilaksanakan eksekusi mati kecuali karena 3 hal. Ya ini bermakna khusus karena la dan ilah itu masuk pada adat hasr. Adat hasr ini pengkhususan. Pengkhususan itu ya tidak ada yang lain. Kalau lah bisa dijatuhkan atau dijatuhi hukuman mati, maka alasannya 3. Zina muhsan, yang menikah berzina, pembunuh, dan yang murtad lalu memberontak terhadap pemimpin. Gitu. Jadi hadis ini secara matan, secara isi juga bertentangan. Nah, sehingga lebih bertambah lagi kedaifannya. Secara sanad dia doi, lalu ketika bertentangan dengan yang sahih secara matan, maka naik derajat kedaifannya lebih parah, disebutnya munkar atau mau bisa diamalkan. Tidak bisa diamalkan karena ini derajatnya bisa dikatakan berat, hadis munkar, karena dua aspek lemah dua-duanya. Secara sanad lemah, secara matan lemah. Maka hadis tentang hukuman mati bagi pencuri tidak bisa diamalkan, tidak bisa jadi dalil. Jadi kalau secara hukum agama tidak ada mati bagi pencuri. Nah, lalu akan timbul pertanyaan, buat apa Ibnu Hajar memasukkan hadis ini di sini? Berarti dia sudah tahu didhaifkan, masih juga dikutip. Nah, ini bagaimana? Kenapa bisa begitu? Gitu. Nah barangkali gitu. Jadi bukan jadi dalil hadis ini, mah. Jadi gambaran. Bukan jadi dalil, tapi jadi gambaran. Atau bisa jadi pijakan fatwa, pijakan keputusan di pengadilan. Bahwa jika ada orang kedapatan mencuri berulang kali, maka bisa jadi hukuman selanjutnya akan lebih berat. Apakah kemudian dihukum mati atau tidak, itu kembali kepada kebijaksanaan hakim di pengadilan. Nah didinya kunci. Jadi ini bukan jadi dasar hukum, tapi mungkin bisa jadi patokan hukum. Bagaimana kalau ada yang mencuri berulang-ulang? Mau kapangi deui mau, tak kumaha hukumna ini. Gitu. Nah, ini bisa jadi patokan. Hukuman selanjutnya akan lebih berat daripada sebelumnya. Lamun ayeuna kan residivis begitu ya. Jika kasus residivis anu membunuh perempuan penjual gorengan teh ya di Padang Pariaman gini terang beritana tuh. Itu kan residivis. Ya. Residivis kasus pencabulan sami. Nah, melakukan perbuatan yang sama bahkan sampai membunuh korban. Nah, apakah akan dilakukan
harus berbeda. Tidak boleh diterapkan pasal yang sama, harus ada pasal berlapis. Pasal berlapis itu berarti perbuatannya pasal mencuri gimana? Nah, mengulang perbuatannya akan dianggap kejahatan yang lebih karena dia mengulangi perbuatan yang sama. Nah, ini duka kumaha tah dina hukumna. Kan ini harus lebih berat biar ada efek jerah. Karena kalau pasal yang diterapkan pasal yang sama, bagaimana hukum bisa menimbulkan efek jerah? Hingga si pelaku itu tidak ada kapok-kapoknya, terus saja melakukan hal yang sama. Semestinya ada hukuman yang lebih berat daripada sebelumnya. Barulah hukum bisa dianggap menyelesaikan masalah. Sekarang hukum residivis dia residivis, melakukan perbuatan yang sama berulang-ulang. Berarti bisa dikatakan gagal hukumnya ini. Gagal karena tidak memberikan efek jerah dan hukum tidak melindungi calon korban atau korban itu sendiri. Gitu. Nah, kalau ada orang mencuri dipotong tangan, kalau mencuri lagi dipotong lagi. Nah, ini menjadi patokan hukum. Jadi bisa jadi kalau ada orang mencuri dipotong tangan, lalu mencuri lagi ke tangan kiri, dipotong kaki, kiri bersilakan. Gitu. Kalau dia akan mencuri lagi, ya potong deh. Nah, akan diberlakukan hukuman terus dipotong. Nah, kan bagaimana kalau terus berlanjut gitu? Nah, itu harus ada efek jerah. Bisa saja hakim akan memutuskan hukuman mati bagi pelaku, tapi berdasarkan kepada mungkin pertimbangan hukum dan pertimbangan efek sosial, misalkan efek keamanan, misalkan itu pasal berlapis. Jadi pakai pasal lain, itu pakai pasal lain. Pernah dengar nggak wacana hukuman mati bagi koruptor di Indonesia? Ada wacana itu, hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Nah, harus dibahas dulu berapa jumlah yang dikorupsi hingga kemudian akan dijatuhkan hukuman mati. Nah, itu harus ada patokannya. Dan hukum mana yang pernah membenarkan hukuman seperti itu? Hari di Cina mah harus dijebret langsung tembak gitu. Ya, tapi apakah itu memenuhi asas kemanusiaan, asas keadilan atau tidak? Nah, kalau dalam ajaran Islam berarti tidak ada hukuman mati bagi pencuri atau bagi koruptor sebesar apapun, karena tidak dibahas maksimal, yang dibahas itu minimal. Ketika minimal dia mencuri seperempat dinar dipotong tangan, berapa maksimalnya tidak ada pembahasan. Pokoknya kalau lebih dari seperempat dinar udah. Sampai berapa tidak ada. Kedapatan korupsi, potong tangannya berarti. Bagaimana kalau terjadi lagi perbuatan yang sama? Nah, potong deh. Terjadi lagi, potong lagi. Sampai habis tidak bisa lagi melakukan perbuatan yang sama. Jadi tidak bisa kemudian langsung diberlakukan hukuman mati. Iya, telapak tangan. Iya. Atau beda rogor atau coplok di iya kan oke. Sangat kuat. Oh.
Ya, jadi sekali lagi hadis ini tidak bisa jadi dalil. Tidak bisa jadi dalil. Ini dhaifnya berat. Dhaifnya berat. Karena secara sanad dhaif, secara matan lebih dhaif lagi. Karena hadis dhaif bertentangan dengan hadis sahih, bahkan hadis muttafaq alaih. Jika cacing ngelawan naga, kumaha jadina? Lain lawanan kan? Mungkar atau situ. Maka tidak bisa jadi dalil, tidak bisa diamalkan. Tapi kunaon diasupkeun gitu. Dimasukkan ke dalam kitab Bulughul Maram kan? Nah, sekurang-kurangnya jadi gambaran, jadi patokan. Bila ada orang yang melakukan perbuatan yang sama, maka akan diberlakukan hukum yang sama. Itu potong deui we. Tetapi bila kemudian dia melakukan terus-menerus, bisa jadi hakim akan menerapkan pasal berlapis hingga menimbulkan efek jera bagi pelaku atau bahkan sama sekali menjatuhkan hukuman mati, tergantung nanti alat bukti dan saksi dan perbuatan apa saja yang dia lakukan gitu. Karena bisa jadi kan di balik pencurian itu dia melakukan umpamanya pemukulan kebanyakan di rumah, penganiayaan, nah berarti pasal berlapis, yang mencuri, yang menganiaya. Ya apalagi kalau kasus yang di mana tuh yang dia memviralkan rumah bagus, rumah mewah, akhirnya dirampok dan dibunuh suaminya. Nah itu kan berarti ya pencurian, ya pembunuhan. Lalu gitu mah kalau dalam hukum Islam itu hukumannya disalib, dihukum mati tapi dengan cara disalib gitu. Ya, hukuman penyaliban, bahkan ada di zaman Nabi hukuman mati bagi, kalau sekarang mungkin sama dengan begal, dia mengambil barang dari korban dan membunuh si korban. Nah saat itu Nabi menghukumnya dengan cara ini dipotong, semua dipotong, lalu dia dilemparkan ke pasir panas. Kemarin kalau dapat apa ya kan tidak bisa jalan, jadi kan dipotong, semua dipotong, tadi lemparkan ke pasir panas. Jadi hukuman bagi begal yang mengambil barang korban dan membunuh korbannya, itu hukumannya dipotong semua tangan dan kaki, dilemparkan ke pasir panas sampai mati tersiksa gitu. Memang itu hukuman bisa dikatakan paling berat, terberat kedua disalib. Disalib kan berarti keringkan. Dia akan mati dengan kehausan, kelaparan, kepanasan. Nah, ya sama itu bagi begal begitu. Yang mencuri di rumah misalkan barangnya diambil, pemilik rumahnya dibunuh. Salib. Ya, mati dan kelaparan, kehausan, dan kepanasan. Duka, dapat jadi gantung. Ngelawak kumaha jadi gantung. Ngelawak itu kadang ningali nu mawa rujak kan. Nah itu ya. Nah jadi hadis ke 1264 tidak bisa jadi dalil. Tapi kalau gambaran melakukan hukum yang sama dan mungkin bisa dilapis, dihukum secara berlapis hingga menimbulkan efek jera atau sama sekali hukuman mati. Jadi hukuman mati bagi koruptor itu tidak bisa diberlakukan.
kecuali kalau ada pasal berlapis. Karena pasal apa? Nah itu nanti yang akan memperkuatnya. Kalau sekedar karena mencuri atau karena korupsi tidak bisa. Sebesar apapun gitu. Itu mah kembali kepada kebijaksanaan hakim. Tetap dengan mempertimbangkan segala aspek, ya. Dari alat bukti, saksi, hal-hal memberatkan, hal-hal meringankan, wah itu gampang. Makanya itu barangkali kenapa di Indonesia ini tidak bisa diberlakukan hukuman mati bagi koruptor. Ya karena kan maksudnya mencuri, koruptor itu kan mencuri. Tapi di kita itu ada kategori korupsi tapi tidak mencuri. Nah, jadi menyalahgunakan kewenangan tapi tidak mengambil uang dari negara. Umpamana abdi wali kota atau gubernur ngayakeun proyek buat masyarakat. Karena babeh kenal dengan abdi, babeh ikut dalam tender. Kok abdi dimenangkan babeh, padahal babeh tidak layak. Karena babeh tidak layak dimenangkan ke tender. Nah, babeh karena memang kehutangan jasa. Nah, di belakang layar ada duit. Tazna aja mah. Nanti sebenarnya kayak karena berduit jasa. Nah, itu bisa dikategorikan korupsi, tapi tidak mengambil uang negara. Tapi agar terjerat ke pasal korupsi. Nah, jadi korupsi itu tidak mesti bentuknya mengambil uang, tidak mesti bentuknya mengambil uang negara. Jadi harus diperjelas juga. Iya. Gratifikasi sebutannya kan? Hah? What? Grogok. Ya, grogok gratifikasi teh. Bahasanya kan korupsi di urang mah. Tapi mindset pikiran kita kalau korupsi itu kan mencuri. Nah, itu gitu. Tidak semua korupsi itu merugikan negara. Ada korupsi yang tidak merugikan negara, yaitu korupsi dalam kategori gratifikasi atau menyalahgunakan kewenangan. Negara tidak dirugikan. Masuk. Padahal sebabnya gawena bener. Sebabnya gawena bener, melaksanakan tender sesuai SOP itu saya aturan bener gitu. Ngan peda kanyawan ku batur babe mere duit ka abdi. Angger begitu disebut korupsi gitu. Negara tidak dirugikan, proyek jalan dan sesuai gitu dengan fungsinya, sesuai SOP-nya, sesuai aturan main, sesuai. Dan dia mah pada kira aku nggak ngelakuin batu gue sebabnya deket gitu. Ada si babe mere duit, iya di jalan misalnya cek orang jempling atau di sawah, atau babe teh transfer ke mana. Nah sedangkan pejabat itu kan dipantau ke PPATK. Usaha, nah dipantau ke PPATK anu iya gini pejabat atau lembaga anu memantau aliran dana. Coba lawan babeh misalkan merena ka anak buah kurang anu memang teka detek gitu, mungkin tidak akan masalah. Nah, ada kategori korupsi itu tapi tidak merugikan negara, tidak ada pihak yang dirugikan. Ini hanya karena di sini ada dua calon pemenang tender, nganu hiji mabatur, nu hiji dulur, tapi dua-duanya layak pemenang. Barang ngaheunakeun dulur, ieu dulur mere duit ka wadah. Padahal bisa jadi teu mental, tapi dia memberi katari
disebut korupsi gitu. Ya, eta akhirnya teh di pihak lain, mau akhirnya nyawa bisa diuruskan gitu, ribet urusannya. Nah, itu dikategorisasikan gratifikasi teh, walaupun pada sebenarnya mungkin bapak itu minta. Ya, kan itu hukum adat kebiasaan. Sebenarnya iya. Kan model bangunan gitu lah, membeli atau bangunan yang sama terus menerus, mungkin dibayar bonus, jangan bonusnya dicopot kalau beli. Ya gitu. Iya kan di kita mah itu menjadi adat kebiasaan. Sebetulnya tidak usah masuk pada korupsi atau gratifikasi, tapi tetap saja di undang-undang urang mah eta masuknya korupsi. Ya makanya ketika ada koruptor harus dihukum mati, koruptor di mana heula perlu diperjelas dulu, dan berapa kali perlu diperjelas dulu. Secara hukum agama tidak bisa dihukum mati gitu. Tidak ada dalil yang